Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobrol Santai dimanapun berada, semoga sobat sekalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, mengawali sharing kita hari ini, jangan lupa kita selalu mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan juga rezeki yang baik, serta amalan kita yang dilakukan diterima oleh Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Sobat Ngobrol Santai sekalian, pada sharing kali ini ada sedikit pengalaman ya yang akan saya bagi berkaitan dengan penyalahgunaan KTP. Jadi KTP itu kartu tanda penduduk ya, merupakan identitas yang tidak bisa digunakan sebagai jaminan dalam hutang. Karena KTP itu tidak ternilai dan tidak bisa disamakan dengan nilai uang ya, tidak bisa seperti itu. Nah, kejadian ini melibatkan teman saya yang ada di Cirebon. Ya. Jadi dia tidak tahu, tapi tiba-tiba ada tagihan dari pinjaman online. Kurang lebih ada 7 APK menagih dia sehingga dia tertekan, kemudian mengurung diri ya seperti biasa ya, nggak banyak omong, diam ya. Sampai ibunya pun juga bingung bertanya-tanya. Akhirnya ibunya bertanya kepada saya, sebenarnya ada apa dengan dia itu kan. Saya juga kurang tahu pasti, saya sampaikan seperti itu gitu kan. Kemudian ibunya mencoba untuk berkomunikasi ya, mencoba untuk lebih santai. Akhirnya dia mengaku bahwa dia mendapatkan tagihan hutang dari 7 APK dengan nominal yang berbeda. Kaget ya, karena apa? Dia tidak pernah istilahnya aneh-aneh ya istilahnya, aneh. Itu nggak pernah aneh sama sekali. Makanya begitu ada tagihan seperti itu kaget ya. Dan pertanyaannya, apakah tagihan itu dibayar? Nah ini dia. Dia berusaha menyelesaikan sendiri permasalahan itu dengan dibayar. Tapi dia tidak mampu, karena apa? Dia juga belum bekerja matang ya. Sedangkan ibunya sendiri adalah seorang pegawai ya, pegawai PNS setempat gitu ya. Lantas, langkah apa yang diambil dalam situasi seperti ini? Oke sobat Ngobrol Santai ya, untuk masalah seperti ini, pertama tidak perlu panik dulu. Ya. Yang pertama tidak perlu panik. Ya kan? Kemudian selanjutnya, rekam semuanya ya. Rekam di sini adalah catat semua APK yang melakukan penagihan. Ada 7 APK atau 5 APK. Dicatat yang rapi. Ya, kemudian setelah itu, langkah selanjutnya adalah membedakan antara APK yang legal dan APK yang ilegal. Kenapa hal ini sangat penting? Ini jelas sangat penting sekali. Karena apa? Birokrasi di dalamnya tentu akan berbeda. Kita berhadapan dengan APK yang legal itu tidak sama dengan APK yang ilegal. Ya, kalau ilegal kita bonek lah istilahnya, bondo nekat ya, kuat-kuatan mental gitu ya, seperti itu ya. Tapi tetap ya, ini di sini hutang itu tetap harus diselesaikan ya. Itu yang perlu digaris bawahi ya. Nah, setelah diketahui APK legal dan ilegal, yang kita lakukan selanjutnya adalah cek rekening kita. Buku rekening yang kita miliki kita cek. Kalau perlu kita print, ya kan? Kita print mungkin 3 bulan terakhir ya, atau 6 bulan terakhir ya, untuk rekening koran itu bisa. Cek betul-betul apakah ada dana masuk atau tidak. Dari sini bisa kita ketahui ya, apabila memang ada dana masuk ke rekening kita, berarti memang betul adanya bahwa kita melakukan kesepakatan hutang piutang dengan APK tersebut.
Namun apabila tidak ditemukan dana di dalam rekening kita, ya, dana masuk ya, maka secara otomatis kita tidak melakukan perjanjian atau kesepakatan itu. Ini adalah bukti yang sangat penting untuk kita bisa debat, untuk kita bisa nego dengan pihak manajemen atau pengelola APK yang legal. Ya, perhatikan, yang legal. Karena kejadian yang di Cirebon itu 4 diantaranya adalah legal, dan dia melakukan penagihan secara resmi, secara tertulis juga, ya kan, secara telepon, desk collection-nya ya, telepon ke rumah dan sebagainya, dan bahkan sampai ke tempat kerja. Ini yang legal. Datang ke kantornya, kemudian sampaikan bahwa saya tidak melakukan pinjaman ini. Mereka akan menyampaikan, mereka akan berdalih bahwa loh, ini KTP Anda ada, ya kan? Terus kemudian mungkin fotonya ada, ya kan? Kemudian apalagi ada, datanya lengkap, ada semua. Tapi ingat, nomor virtual account dan rekening berbeda. Ya, itu yang bisa istilahnya kita ajukan permohonan klarifikasi bahwa hal itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Singkat cerita, untuk yang legal tidak yang legal tidak masalah. Mereka bisa ya ditempuh ya dengan jalur komunikasi ya. Jadi tanpa istilahnya tanpa adanya sampai dengan teror seperti itu ya. Bisa. Nah, yang ilegal ini seperti apa? Untuk yang ilegal, apabila memang kita tidak merasa melakukan kesepakatan, meskipun data kita ada di catatan mereka, di dalam rekaman transaksi mereka, tidak perlu pusing ya. Kalau mau diblok silakan diblok, tidak masalah karena ilegal. Nanti mereka kan menghubungi yang lain. Iya, itu konsekuensi ya berhadapan dengan APK yang ilegalnya seperti itu. Mereka emang caranya licik ya. Caranya benar-benar tidak sehat, kalau saya bilang. Ya kan, menghalalkan segala cara, baik itu secara peretasan data, cloning data, sampai dengan penagihan-penagihan yang ya kalau saya bilang tidak manusiawi lah. Blok satu nomor, dia akan berganti nomor lagi, ya, pernah saya sendiri membuktikan. Berarti nomor saya 1, saya ditagih oleh 4-6 nomor ya, itu dari satu APK, dari satu APK ya. Satu APK itu punya nomor lebih dari sekian ya, coba. Ya. Jadi kalau berhadapan dengan ilegal, ya sudah, kita pasang badan, merasa tidak ada kesepakatan apa-apa, blok. Dan jangan lupa kita lakukan blast message ya ke rekan-rekan kita atau kerabat kita yang terdekat, ya sampaikan bahwa kita tidak melakukan peminjaman seperti itu, ya. Bahwa kita tidak terlibat dalam hutang piutang, bahwa kita tidak sebagainya. Ya. Sampaikan dengan sopan, dengan baik ya, mohon maaf kepada saudara, rekan, kerabat ya kan, apabila ada hal-hal yang kurang nyaman terhadap penagihan atas nama diri kita, ya kan. Mohon diabaikan karena transaksi itu tidaklah benar. Kami tidak pernah melakukan peminjaman terhadap APK ini sebutkan ya. Mohon diabaikan, dan apabila ingin membantu kami dalam masalah ini dan berkenan untuk melaporkan kepada Satgas Waspada Investasi, kepada Cyber, kami sangat berterima kasih. Seperti itu, sampaikan dengan baik. Ya. Kemudian apakah data KTP kita yang tadi sudah digunakan oleh oknum tadi bisa kita putihkan, bisa kita pulihkan? Nah, itu secara sistem mustahil ya. Kenapa saya bilang mustahil? Karena mereka yang pegang datanya. Bisa digunakan apapun, bisa. Bisa digunakan macam-macam, iya bisa. Pelajaran yang bisa dipetik dari sini adalah jangan mudah ya, kita memberikan sisi privasi kita ya, dalam arti di sini adalah seperti data kependudukan, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi kita dengan publik itu jangan dikasih, sekalipun itu kepada teman yang dipercaya.
bahkan kepada saudara. Hati-hati betul. Karena apa? Mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan itu, dan mereka tidak memiliki beban tanggung jawab untuk menjaga hal itu. Nanti resiko, kemudian kerugian, dampaknya tentu kembali kepada apa? Pemilik ID. Jadi buat teman-teman sobat ngobrol santai, ya, ini sedikit sharing dari saya berkaitan dengan bagaimana menyikapi KTP kita yang digunakan oleh oknum untuk melakukan pinjaman online. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit cerita ini, dan tentunya ya kan, tidak semua dalam posisi seperti ini. Namun apabila dalam situasi dan kondisi ya kan seperti yang saya ceritakan tadi, ada tahapan-tahapan, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan sebagai pencegahan, ya kan, bisa dilakukan untuk menenangkan diri. Jadi kita bisa mengatur rencana berikutnya tanpa harus menambah beban baru, menambah kerugian baru. Oke, sobat ngobrol santai, cukup sekian. Ya, semoga bermanfaat. Ya, selalu insya Allah ya kami doakan yang terbaik buat sobat sekalian. Ya, tidak hanya lepas dari hutang ya tentunya, tapi juga mendapatkan keberkahan dalam setiap yang dilakukan. Sehat selalu. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat.